Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang soal TKA Matematika SD, yaitu mengenai 10 soal dan trik cepat penyelesaiannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Hasil dari 9 ditambah 999 dikurang 99 dikurang 0 adalah. Perhatikan trik cepat ataupun trik mudahnya. Langkah pertama, sebelum kita jumlahkan, ada baiknya kita kurangkan terlebih dahulu. Oke, 999 dikurang 99. Baru setelah itu nanti hasilnya kita tambahkan yang angka di depannya, 9. Maka di sini bisa kita tulis 9 ditambah. Hasil dari 999 dikurang 99 itu hasilnya 900. Dikurang 0 tidak perlu kita hiraukan karena dia tidak merubah nilai. Maka terakhir, 9 ditambah 900 hasilnya 909. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu B. Lanjut ke soal yang kedua. Lampu A menyala setiap 6 detik sekali, lampu B setiap 8 detik sekali, dan lampu C setiap 12 detik sekali. Jika ketiganya menyala bersama pada pukul 19.00. Oke, perhatikan di sini untuk jam, ini untuk menit, di belakangnya untuk detik. Maka mereka akan menyala bersama lagi pada pukul. Oke, untuk model soal seperti ini itu sebenarnya ada trik cepatnya. Nah, yang perlu kita ingat, setiap ada istilah kata bertemu bersama atau bersama lagi, maka cara penyelesaian gunakanlah KPK. Oke? Nah, di sini ada istilah menyala bersama. Itu artinya gunakanlah metode cara mencari nilai KPK. Sekarang tugas kita cari KPK dari ketiga angka tadi. KPK dari 6, 8, dan 12. Nah, berikut ada trik cepat untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Ambil ketiga angka tadi, 6, 8, dan 12. Tugas kita sekarang tinggal ganti kelipatan angka dari ketiga angka ini. Misalnya, kelipatan dari angka 6 yaitu hasil dari perkalian angka 6. 6, 12, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 8. 8, 16, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 12. 12, 24, 36, dan seterusnya. Nah, dari ketiga kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat angka yang sama di sini yaitu 24. Itu artinya KPK dari 6, 8, dan 12 yaitu 24. Ingat di sini satuannya dalam detik. Itu artinya ketiga lampu tadi A, B, dan C dia akan hidup kembali secara bersama itu pada saat ditambah 24 detik. Nah, itu artinya perhatikan bagian detiknya yang kita rubah ganti dengan angka 24 sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu B. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Ibu mempunyai 3/4 kg gula, digunakan 2/5 kg untuk membuat kue. Sisa gula adalah, oke, ini mungkin yang paling mudah dari banyak soal yang pernah kita selesaikan. Di mana trik penyelesaiannya, tinggal kita kurangkan saja banyak gula yang ibu itu miliki, yaitu 3/4. Kita kurangkan dengan yang digunakan, itu 2/5. Ingat, adapun trik cepat pengurangan pecahan biasa itu tinggal kita kali silang saja. 3 dikali 5 hasilnya 15, lalu dikurang 2 kali 4 hasilnya 8. Per di bawahnya penyebut kali penyebut, 4 kali 5 hasilnya 20. Sama dengan 15 dikurang 8 hasilnya 7. Per di bawahnya 20 sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu A. Lanjut ke soal yang nomor 4.
Umur Rani dan Dita berbanding 3:5. Jika jumlah umur mereka 32 tahun, maka umur Dita adalah... Oke, perhatikan cara penyelesaiannya, ini mudah sekali. Karena yang diketahui di sini yaitu jumlah umur mereka, maka yang akan kita cari selanjutnya tentunya jumlah perbandingan umur mereka. Ingat, jumlah perbandingan umur mereka. Kita tulis terlebih dahulu biar jelas. Jumlah umur. Oke, jumlah umur mereka tadi 32 tahun. Terus jumlah perbandingan umur. Perbandingan umur. Tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Maka kalau kita diminta untuk menentukan umur Dita, perhatikan perbandingan tadi. Rani, Dita. Raninya 3, Ditanya 5. Maka kita pakai untuk Dita tadi, yaitu angka 5. Maka umur Dita yaitu 5. Ingat, 5 berasal dari perbandingan tadi. Lalu per jumlah perbandingan umur, yaitu 8. Baru setelah itu dikalikan dengan jumlah umur mereka, 32. Nah, sebagai catatan penting, jika pada soal yang diketahuinya yaitu selisih umur mereka, oke, bukan jumlah, mereka selisih umur mereka, maka kita cari selanjutnya yaitu selisih perbandingannya. Bukan jumlah perbandingan, melainkan selisih perbandingan. Kalau yang diketahui yaitu selisih umur mereka. Kebetulan kali ini yang diketahui yaitu jumlah umur mereka. Maka kita cari selanjutnya yaitu jumlah perbandingan umur. Lanjut, 5/8 dikali 32. Kita bagi terlebih dahulu. 38 dibagi 8 itu hasilnya 4. Sehingga yang tinggal 5 dikali 4 hasilnya 20. Maka umur Dita itu sama dengan 20 tahun. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu C. Lanjut yang nomor 5. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 18 cm dan lebar 12 cm. Jika panjangnya dikurang 3 cm dan lebarnya ditambah 2 cm, maka perubahan luasnya adalah. Langkah pertama, kita cari tahu terlebih dahulu luas awal dari persegi panjang ini. Oke, luas awal. Apa rumus persegi panjang? Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya 18, lebarnya 12. Berapa nih hasil kalinya? 18 dikali 12 hasilnya 216. Satuannya cm persegi. Lalu, luas yang baru lagi. Perhatikan, untuk mencari luas yang baru, di sini ada yang berubah. Panjangnya tadinya 18, sekarang dikurang 3. Sehingga panjangnya menjadi 15. Dikali lebarnya, perhatikan, lebar tadi 12, sekarang lebarnya ditambah 2. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Sehingga 15 dikali 14, itu kita peroleh hasilnya 210 dalam satuan cm persegi. Nah, dari luas awal dan luas yang baru, perhatikan perubahannya. Dari 216 ke 210, itu dia bertambah atau berkurang? Tentunya berkurang. Oke, dia berkurang. Berkurang berapa? Tinggal kita kurangkan saja perubahannya. Dari 216 dikurang 210. Berapa hasilnya? Yaitu 6. Maka dia berkurang 6 cm persegi. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu yang mana? Yaitu B. Lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Seorang anak bersepeda menempuh jarak 24 km dalam waktu 2 jam. Jika kecepatannya tetap, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh 42 km adalah. Oke, perhatikan trik cepat penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Ingat, adapun rumus kecepatan, oke, ini wajib kita ingat kecepatan, yaitu jarak per waktu. Sedangkan kalau untuk menentukan waktu, oke,
Rumusnya yaitu jarak per kecepatan. Nah, ini perlu kita ingat. Untuk kecepatan yang pertama, perhatikan. Dia bersepeda menempuh jaraknya 24. Oke, jaraknya 24. Lalu untuk waktunya 2 jam. 24 dibagi 2 hasilnya 12 dalam satuan kecepatan yaitu kilometer per jam. Lanjut, jika kecepatannya tetap, berarti kecepatannya tetap 12. Oke, kita tulis di sini kecepatannya tetap 12. Maka waktu yang diperlukan untuk menempuh 42 km, jaraknya 42. Nah, berarti yang ditanya apa nih? Waktu yang diperlukan. Berapa waktu yang diperlukan? Tentunya jarak per kecepatan. Jaraknya 42. Kecepatannya 12. 42 dibagi 12, itu hasilnya berapa? Yaitu 3,5. Kalau waktu satuannya itu jam. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah B. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan deret berikut. 2, 6, 12, 20, 30. Bilangan berikutnya adalah. Oke, perhatikan pola bilangan ini. Dari 2 ke 6, kalau kita lihat dia ditambah 4. Lalu dari 6 ke 12 dia ditambah 6. Selanjutnya dari 12 ke 20 kalau kita lihat dia ditambah 8. Lalu dari 20 ke 30 ditambah berapa nih? 10. Perhatikan perubahannya ditambah 4, ditambah 6, tambah 8, tambah 10 tentunya selanjutnya akan ditambah 12. 30 ditambah 12 hasilnya 42. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu C. Lanjut ke soal nomor 8. Sebuah kubus besar tersusun dari kubus-kubus kecil identik. Ingat kalau ada istilah identik itu artinya kubus-kubusnya itu sama besar. Pada setiap rusuk kubus besar terdapat 4 kubus kecil. Banyak seluruh kubus kecil adalah oke. Pada rusuk kubus besar itu terdapat 4 kubus kecil. Itu artinya pada kubus besar itu panjang rusuknya itu adalah 4. Oke. Yang ditanya banyak seluruh kubus kecil adalah. Perhatikan ini sangat mudah sekali. Untuk mencari banyak kubus kecil dalam kubus besar tadi tinggal gunakan saja rumus volume. Karena yang kita bahas di sini kubus, apa rumus volume kubus? Yaitu S pangkat 3 atau boleh juga kita tulis S kali S kali S. S-nya di sini yaitu 4. Maka tinggal kita ganti saja 4 kali 4 kali 4. Berapa hasilnya? 4 kali 4, 16. 16 kali 4 hasilnya 64. Sehingga banyak seluruh kubus kecil di dalam kubus besar tadi yaitu 64 buah. Jawaban tepat itu adalah C. Lanjut ke soal yang nomor 9. Jika 8 ditambah 8 sama dengan 64, 7 ditambah 7 sama dengan 49, 6 ditambah 6 hasilnya 36, maka 9 ditambah 9 sama dengan. Oke, kalau kita lihat dari soal ini, perhatikan. Mungkin, maksudnya di sini untuk tanda tambah itu sama artinya dengan kali, ya kan? 8 dikali 8 hasilnya 64, baru betul. Lalu, untuk di sini juga kalau kita lihat tanda tambah itu artinya juga kali. Di mana 7 kali 7 hasilnya 49, juga betul. Dan 6 kalau kita misalkan ini juga kali, 6 kali 6 hasilnya 36, juga betul. Nah, itu artinya khusus pada soal ini, tanda tambah itu dimaksudkan sebagai tanda kali. Sehingga 9 kali 9 itu hasilnya 81. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 10. Di sebuah kotak terdapat kelereng merah, biru, dan hijau. Banyak kelereng merah 12 buah, biru 18 buah, dan hijau 24 buah.
Kelereng-kelereng itu akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan jumlah tiap warna di setiap kantong sama banyak dan tidak tersisa. Jumlah kantong paling banyak yang dapat dibuat adalah, oke, untuk model soal nomor 10 ini ada trik ataupun yang perlu kita ingat. Sama seperti soal nomor 2 tadi, jika ada istilah bertemu bersama atau bersama lagi, maka gunakan KPK. Sedangkan jika dibagi sama banyak, oke, ada istilah kata di sana dibagi sama banyak, maka gunakanlah FPB. Di sini ada disebutkan setiap kantong itu mereka sama banyak, maka gunakanlah FPB. Cari FPB dari ketiga angka tadi. FPB dari 12, 18, dan 24. Nah, berikut ada trik cepat ataupun cara mudah untuk menentukan nilai FPB tanpa menggunakan pohon faktor. Tinggal cari faktor dari ketiga angka ini. Misalnya, faktor dari 12 itu angka yang habis membagi angka 12. Angka berapa saja? Yaitu 2, lalu 3, 4, 6, dan 12. Nah, semua angka ini itu dapat membagi habis angka 12 ini. Lanjut, faktor dari 18, yaitu angka yang dapat membagi habis angka 18. Angka berapa saja? Tentunya 2, 3, 6, 9, dan 18. Lalu faktor dari 28, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini dia faktor-faktornya. Dari ketiga faktor angka ini, ambil angka yang besar. Oke, angka yang besar, ingat, angka yang besar yang sama. Kalau kita lihat di sini, angka yang besar yang sama itu adalah angka 6. Itu artinya FPB dari 12, 18, dan 24 adalah 6. Maka, jumlah kantong paling banyak yang dapat dibuat atau digunakan untuk menampung ketiga jenis kelereng tadi sama banyak, yaitu sebanyak 6 kantong. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini adalah B. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.